Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, suatu hari Imam Al-Ghazali sedang bersama murid-muridnya dalam sebuah majlis. Dalam pengajian itu, sang guru bertanya sekaligus sebagai nasihat yang syarat makna. Dan nasihat itu menjadi renungan buat kita bersama. Pertama, Imam Al-Ghazali bertanya, "Wahai murid-muridku, apa yang paling dekat dalam hidupmu di dunia ini?" Ada murid yang menjawab, orang tua. Ada yang menjawab, teman dan keluarga. Kata Imam Al-Ghazali, bukan. Yang paling dekat dalam hidup kita adalah kematian. Karena kematian, tidak ada satupun yang mengetahui kapan ia akan datang menjemput kita. 3 hal yang dirahasiakan Allah mengenai kematian. Pertama, kapan kita akan meninggal? Bisa jadi waktu pagi, siang, sore, atau malam hari. Dan jika sudah waktunya datang, tidak bisa dimajukan atau dimundurkan walau hanya sesaat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34. "Faiza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajal telah waktunya datang, tidak bisa dimajukan atau dimundurkan walau hanya sesaat. Kedua, di mana kita akan meninggal? Bisa saja di darat, di laut, maupun di udara. Dan tidak ada satupun di antara kita yang sanggup lari dan menghindar dari kematian jika saatnya telah tiba. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 78. "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah." Di mana saja kamu berada, mati pasti akan menjumpai kamu, walau kamu bersembunyi dalam sebuah benteng yang amat kokoh. Ketiga, dalam keadaan apa kita meninggal? Berbaring sakit? Sedang sholat? Atau mungkin ketika tidur? Tak ada yang tahu. Inilah bukti dan alasannya, kematian memang yang paling dekat dalam kehidupan kita. Namun setiap kita berharap mati dalam keadaan yang baik, mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam satu hadisnya, riwayat Abu Daud, "Man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa orang yang di akhir ucapannya menjelang ajal kalimat la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Yang kedua, kemudian Imam Al-Ghazali kembali bertanya, "Wahai murid-muridku, apa yang paling besar di dunia ini?" Sang murid pun berkata, "Gunung, wahai guru." Murid lain menjawab, "Matahari, guru." Imam Al-Ghazali pun berkata, "Ada yang jauh lebih besar di antara yang sudah kalian sebutkan tadi, yaitu hawa nafsu. Karena hawa nafsu dapat menjerumuskan manusia pada kemaksiatan dan dosa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 53.
Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali selanjutnya, apa yang paling jauh di dunia ini, wahai murid-muridku? Banyak yang berpikir yang paling jauh dari kita adalah planet-planet, bulan, langit, bintang, bahkan matahari. Tetapi Imam Al-Ghazali menjelaskan yang paling jauh adalah masa lalu kita. Karena kita tidak akan pernah sampai atau kembali ke masa lalu. Karena itu, masa lalu kita jadikan sebagai pelajaran untuk memotivasi kita di masa yang akan datang. Bukan justru membanggakan kebaikan yang pernah kita perbuat di masa lalu. Keempat, kata Imam Al-Ghazali, apa yang paling ringan di dunia ini? Ada murid yang menjawab, kapas guru. Imam Al-Ghazali pun mengingatkan, ketahuilah wahai murid-muridku, sesungguhnya yang paling ringan itu adalah meninggalkan sholat. Sholat merupakan kewajiban yang harus kita jalani. Tetapi nyatanya, masih banyak di antara kita mengaku Islam begitu ringannya meninggalkan sholat. Kelima, Imam Al-Ghazali kembali bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling berat di dunia ini? Salah seorang murid pun menjawab, besi, guru. Bukan. Yang paling berat dalam kehidupan kita di dunia ini adalah amanah. Bukankah ketika Allah akan memberikan amanah khalifah, pemimpin di bumi ini, Allah berikan kepada langit, langit menyatakan tidak sanggup. Allah tawarkan kepada bumi, bumi pun menolak. Dan Allah tawarkan pada gunung, maka gunung pun menyatakan ketidaksanggupannya. Akhirnya, manusialah yang menerima amanah ini sebagai khalifah di muka bumi ini, pemimpin di dunia ini. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqnaha minha wa hamalna al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu. Dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Itulah kesombongan manusia. Mampu menyanggupi amanah Allah menjadi seorang khalifah di bumi. Padahal yang lain saja tidak mampu untuk menyanggupinya. Keenam, lalu kata Imam Al-Ghazali, apa yang paling tajam di dunia ini? Di antara murid ada yang menjawab, pisau guru. Kata Imam Al-Ghazali, ada satu yang lebih tajam dari pisau, yaitu lidah manusia. Karena lidah manusia, dengan lidahnya bisa menyakiti hati manusia lainnya dengan kata-kata. Saudara, memang lidah tak bertulang, tapi ia tajamnya melebihi pedang. Selain sakit, tak ada obat untuk menyembuhkan luka hati akibat perkataan yang tajam. Pepatah mengatakan, masihkan ada harapan sembuh jika pedang melukai tubuh. Tapi kemana obat hendak dicari jika lisan melukai hati?
Demikian nasihat Imam Al-Ghazali. Semoga bermanfaat buat kita semua. Billahi sabilil haqqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.